Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Kapan seharusnya aku jatuh cinta? Tadi ada Ibu Desi yang lagi mau bertanya, kepotong sama iklan ya. Ibu Desi itu mau bertanya apa sih? Ya. Bu mau bertanya sama siapa? Tolong jelaskan. Kepada siapa? Maaf Pak Ustadz, kali ini aku pingin sama Ustadz Ridwan, boleh? Oh, ambil aja. Gak usah maksa dong, orang pengen banget ditanya ya, heran. Silakan Bu, tanya Maaf Ustadz ya. Begini Pak Ustadz, jika seseorang itu mencintai, tapi dia tuh tidak bisa memiliki. Ya Allah. Ya, terus dalam Islam, itu teh disimpan di dalam doa tanpa diungkapkan, ya. Tapi ya banyak kasus banyak kasus orang itu mau menikah dengan orang yang dicintai. Ya Allah. Terus itu teh apa mungkin bukan jodoh yang tepat gitu Pak Ustadz. Oh, tapi belum sampai sekarang gak kesampaian jadi cuma disimpan dalam doa aja gitu. Itu aja Ibu. Itu aja, Ya Bu Desi. mungkin itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Makasih banyak Ibu Desi. Pisan, Tepuk tangan Ibu. dong buat Ibu Desi, Masya Allah. Silakan dijawab Ustadz Ridwan. Masya Allah. Silakan nih Ustadz. Mohon. Baik Ustadz Maulana, Bunda Tuti dan Bang Fadli. Kalau ada, mungkin ini cinta pertama. Tadi Bu Desi nggak ngasih tahu ya. Biasanya katanya cinta pertama tuh susah untuk dilupakan begitu ya. Saya ingin katakan bahwa cinta yang dibangun karena Allah, pasti dia akan lebih kuat bertahan daripada cinta yang dibangun bukan karena Allah. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah tuh, wa minan nas, di antara manusia itu ada yang menjadikan andad itu sebagai Tuhan-Tuhan, sandingan buat Allah. Sandingan dia ditandingkan sama, tapi apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya membangun cintanya karena Allah, maka tadi andaikan dia bukan jodohnya, katakan gitu, ya sudah doakan. Barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau dia sudah berumah tangga lagi, sudah dia mantan dan ibu mantan, gitu ya. Jangan diingat-ingat. Tempatkan mantan pada tempatnya. Sudah. Soalnya susah Ustaz untuk dilupakan katanya. Giliran mantan nggak bisa dilupain. Giliran hutang pura-pura lupa. Ini dia kasus kita begitu banyak. Nah maka pada saat nikah itu akhirnya ibu masih terbawa suasana atau pemikiran dan rasa di masa lalu. Membina yang sekarang ini, yang padahal halal, yang padahal mungkin yang nantinya Allah hadirkan ini adalah yang baik, jadi batu sandungan dan ganjalan. Kenapa jadi batu sandungan dan ganjalan? Karena ibu masih bertaut hatinya di situ. Padahal kata Allah, ma ja'alallah, Allah nggak jadikan. Di dalam satu hati dua rasa, nggak mungkin dong. Ya kan? Apalagi pada saat makan, duh kalau sama dia mungkin jauh lebih enak makannya nih. Lauknya lebih beragam. Kan gitu ya. Jadi akhirnya rasa syukurnya juga tidak hadir. Nah lantas apakah disimpan saja dalam doa? Kalau sudah ya dia berstatus menikah kita pun sudah. Ya, sama-sama orang beriman doakan. Ya kebaikan dan keberkahan. Tapi bila mana memang dia belum menikah, apakah kita bisa mengungkapkannya? Nafisah datang membawa misi dari Khadijah bintu Khuwailid untuk menyampaikan ada ketertarikan Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh diungkapin. Boleh. Tapi jangan sampai menghinakan diri kita sebagai wanita. Iya, Masya Allah. Kesannya takutnya kegatelan. Kemurak perempuan. Iya, takutnya gitu. Ya, bisa lewat perantara yang lain. Masya Allah. Jazakallah khair Gitu. ilmunya. Siap. Makasih banyak Ustadz Ahmad Ridwan. Tepuk tangan buat Ustadz Taher. Masya Allah, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita kasih lihat dulu sama-sama buat jamaah yang ada di rumah ya. Ada sebuah video tayangan tentang berjodoh bukan berarti harus pacaran. Ini dia. Ini Masya Allah ya, indahnya ya, luar biasa ya Bunda ya. Iya. Yang namanya jodoh itu nggak harus pacaran dulu. Iya. Itu Allah udah tentukan ya karena jodohnya. Dan Allah juga bikin rasa
saling cinta dunia sampai di akhirat nanti. Amin, Masya Allah. Tapi gini Bunda Tuti, kalau udah ada orang berusaha yang mencari jodoh ke sana ke sini sampai nggak berasa umurnya bertambah terus belum bisa kelihatan hilalnya. Nah terus Sebentar, hilal itu kan mau puasa ya? Iya, biasanya itu jodohnya juga ada hilalnya juga tuh. Ada tanda-tanda kalau dia mau nerima gitu kan. Ini belum kelihatan nih. Oh, iya. Terus bagaimana? Kapan Allah ngasihnya katanya Maniji penjelasannya. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Ya Allah, terima kasih, subhanallah. Mengenai jodoh, rezeki, maut itu di tangan Allah. Semua dirahasiakan. Kalau misalkan kita sudah tahu jodohnya dengan itu, ya mungkin kita tidak akan mencari jodoh. Mungkin kita tidak akan ta'aruf, mungkin kita tidak akan berkenalan, betul tidak Bu? Ya udah nunggu aja orang itu juga jodohnya datang, tapi Islam tidak begitu. Ada prosesnya. Karena kita menikah itu untuk seumur hidup. Kita sudah berusaha ingin punya jodoh. Tapi punten, sampai hari ini belum juga kelihatan hilalnya kata Mas Fadli. Jadi kita ini harus bagaimana? Pertama, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah bertahan dalam situasi yang tidak enak, yang tidak nyaman. Memang kita belum punya jodoh tidak nyaman. Pasti ada rasa gelisah. Duh teman udah menikah, duh yang lain sudah menikah saya belum. Sabar, tenang. Allah sudah pastikan akan memberikan jodoh terbaik. Yakin, berdoa setiap waktu sudah. Tapi belum juga datang. Kita berdoa di depan Ka'bah, sudah. Saya sudah minta tolong sama teman-teman juga untuk memperkenalkan. Ih, ada nggak teman kenalin dong? Ayo dong kenalin. Sudah. Tapi sampai hari ini ya Allah, kenapa saya belum bertemu dengan jodoh saya? Insya Allah. Doa itu kan ada yang doa instan. Sekarang berdoa langsung diijabah. Ada juga hari ini berdoa, minggu depan diijabah. Ada juga berdoa bulan ini, bulan depan diijabah. Dan ada juga doa kita di dunia, di akhiratnya baru diijabah. Lalu sebagai orang beriman seperti apa? Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Mungkin Allah berkehendak kita belum berjodoh dengan siapapun. Tenang, buka hati. Terus gali potensi. Tingkatkan kualitas diri. Insya Allah, Allah itu kan maha kuasa. Segala sesuatu bagi Allah itu mudah, bagi kita sulit. Tapi bagi Allah nggak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Percaya bahwa ketentuan takdir dari Allah akan Allah berikan kepada kita semuanya. Yang penting semangat, jangan minder, nggak penting. Emang kalau saya belum berjodoh kenapa? Masalah buat kau. Ya memang Allah belum berkehendak, belum memberikan jodoh, ya sabar. Sabar. Usaha. Sabar Ustaz. Sabar, Usaha. iya. Jangan cuma aja jodoh tuh gerak Dan gitu. Istri saya kan sudah hampir Januari nanti sudah 7 tahun. Oh 7 tahun? Udah 7 tahun meninggalnya karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Oh mantap luar biasa. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Oh ada yang melanjutkan. Itu kode. Kode itu mah. Makasih banyak Bunda Tuti. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Cari kesempatan dengan kesempitan buat kode. Lanjut nih buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah jamaah. Ada nih ya orang yang pengen menikah cepat tadi. Oh pengen menikah muda. Alasannya apa? Saya tuh udah deket banget sama dia. Takut dosa. Nah pertanyaannya. Apakah itu niat yang benar atau hanya keputusan yang terlalu terburu-buru dikarenakan oleh perasaan yang cinta-cinta tadi itu. Coba kita minta penjelasan sama guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Tepuk tangan buat Ustadz AR, Fadol Ustadz. Iya, kan tadi cinta itu sebenarnya suci ya, bersih. Dan perlu ibu ingat bahwa rasa cinta pasti ada pada makhluk yang dari dulu hingga tetap suci dan takkan hilang. Nah itu dia. Perasaan itu lagu. Oh enggak tahu. Takkan hilang selamanya. Ya Allah. Nah oleh karenanya apa? Cinta itu fitrah dari Allah. Surat 3 ayat 14 sebelah kanan tengah-tengah Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Nah yang paling penting bagaimana dia diarahkan. Bagaimana dia ditempatkan pada tempat yang baik. Karena itu adalah fitrah dari Allah. Fitratullahi allati fataran nasa alaiha. Sudah Allah setting, sudah Allah instalasi begitu modelnya.
Nah, cuma kalau memutuskan karena terburu-buru gitu ya, perlu ditimbang. Di dalam Islam ada dua perkara yang harus ditempuh oleh seseorang. Dalam masalah yang kecil apalagi besar. Tadi kan Bunda Tuti mengatakan seumur hidup ini kita menikah. Maka yang pertama adalah istikharah. Diakah calon pasangan kita? Gelar sejadah, Allahu Akbar. Ya Allah, jika dia jodohku baik untukku, agamaku, duniaku, akhiratku, cepat atau lambat, ajrihi wa ajrihi, maka dekatkan dia denganku dan dekatkan aku dengannya. Namun jika dia jodoh orang lain, jadikan aku orang lain tersebut. Loh, itu salah doa begitu. Jadinya kita gagal move on kalau kayak gitu. Tapi apa? Namun jika dia bukan jodohku, dia tidak baik untuk duniaku, akhiratku, cepat atau lambat, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Faqdur liyal khair. Gitu isi doanya. Dan takdirkan yang terbaik untukku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan adalah istisyarah. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama istikharah, sanes istisyarah ya. Yang kedua naon? Istisyarah bukan istikharah, ini bolak-balik ya. Baik, yang di sini jawab yang pertama apa? Yang di sini istisyarah itu maksudnya adalah mengajak orang-orang yang punya pandangan ya untuk bermusyawarah. Orang tua terutama. Guru-guru dan boleh jadi baru kawan. Kenapa? Masukan dari mereka itu sangat kita butuhkan. Bahkan bukan cuma masukan. Benar. Bisa jadi pemasukan. Waduh. Dari orang tua belum punya apa-apa udah mau menikah aja. Lagian ngapain pacaran terus tiba-tiba dinikahnya sama orang lain. Sama juga kata gini sama temen. Lu mau aja dari kemarin lu ya jagain jodoh orang. Ya Allah. Itu sakitnya di bulan Mari Bang. Waduh. Sakit banget itu. Ubun-ubun. Ya Kalau Allah. ada yang mau menikah, penghulu sudah datang. Oh, Ustaz penghulunya. Ya, Makasih banyak Ustaz Tahir. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Ridwan. Sini dulu, saya mau kasih kesempatan jamaah buat nanya nih Ustaz nih ya. Sekarang kita masuk dulu ke segmennya. Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. tangan. Oh Ustadz boleh tunjuk Ustadz yang mana? Tunggu. Yang Bapak ini ntar dulu kita kasih kesempatan kiri dulu. Tadi udah di sebelah situ mulu ditegurnya. Sini jarang ini. Ada ibunya ini. Mic-nya saya kasih nih. Oke boleh. Ibu kesini lagi boleh ke tengah lagi. Silakan perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ibu ini LP Sukaesi. Masa? Karena kalau telelatnya di sini itu Rano Karno. Rono Karno. Kalau di sini LP Sukaesi. Oh, berarti ibu ini? LP Sukaesi. Iya silakan Bu. Nama saya Ibu Yani Rubiani ya. Ibu Ya, Yani. dari Cimahi. Dari Cimahi. Cimahi Bandung ya. Oke. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya boleh Ibu. Kami sudah menikah Pak Ustadz. Kami siapa Ibu ya Bu? Saya dengan Oh suami Ibu. saya Oh sudah Ibu menikah. iya. Tapi selama lupa apa namanya, kami itu suka mengenang masa lalu Pak Ustadz. Oh oke. Ya jadi kan suka ada apa namanya yang namanya reuni, jadi suka teringat masa-masa lalu. Bagaimana Pak Ustadz menata hati kita supaya kita ini apa ya ikhlas dan bersyukur kepada pasangan kita saat ini. Oh, Masya Itu Allah. aja mungkin Pak Ustadz. Jangan Ya, datang saya ke mohon. reunian terus Ibu ya. Bahaya itu Bu, bisa CLBK, celebek. Cinta lama. Kan sekarang lagi bersemi tren kembali. Pak, sekarang lagi tren ya. Oke, Ya, tepuk terima tangan kasih. buat Ibu. Masya Allah Ibu, makasih banyak. Silakan duduk kembali, jelaskan Ustaz. Ya, izin Ustaz Saer dan Ustaz Bunda Tuti. Buat Ibu, tepuk tangan dulu buat Ibu. Ibu mewakili kepada semua yang kebablasan, sering-sering ketemu dengan mantan. Tadi Ustaz Air sudah menyampaikan, buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada kenangannya. Nggak ada yang tepuk tangan nih. Dan kalau kita masuk ada mobil angkot, sementara ada mantan di sana, walaupun dia sendiri, jangan naik ke situ. Karena itu sudah penuh dengan kenangan. Jamaah, tahu nggak? Tahu nggak? Tata hati kita dengan dua yang ditata. Tata hati untuk ikhlas, tata hati untuk syukur.
ikhlas, syukur. Ikhlas. Ikhlas dan syukur. 1, 2, 3. Ikhlas, syukur. Gimana menata hati untuk ikhlas? Mau tahu? Mau. Semata-mata menikahlah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Sekali lagi. Karena Allah, Sebab Allah, untuk Allah. Itu aja. Ketika kita menikah karena Allah, bagaimanapun keadaan suami kita, ibu-ibu, pasangan kita yang di rumah, maka itu karena Allah, maka jadi ibadah. Betul tidak? Kalau ibu ingat-ingat masa lalu, ayo sama-sama. Masa lalu. Yang kedua, bagaimana menata hati biar syukur? Tahu nggak? Lihat kebaikan pasangan, lupakan keburukannya. Makanya ada namanya mawadah. 1, 2, 3. Mawadah. Menerima. Terima mudanya, terima tuanya. Terima sehatnya, terima sakitnya. Terima suksesnya, terima bangkrutnya. Terima harumnya, terima baunya. Terima dirinya, terima keluarganya. Syukur itu memfungsikan apa yang ada. Memfungsikan apa yang ada. Maka sebanyak Bunda Tuti tadi mengatakan bahwa ibadah pernikahan itu adalah ibadah terlama. Bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana menyikapi kalau yang namanya rumah tangga itu jadi baik. Iya, memang dilihat bahagia banget, mungkin di depan mata. Kita tidak tahu di belakangnya. Karena sudah diatur, ingat ya, semua penutup sudah dibuat sesuai dengan tempatnya. Jangan pernah penutup toples ditutupkan pakai penutup gelas. Bahaya. Semua ada penutupnya. Benar. Semua pada penutupnya. Dan semua sudah dijodohkan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana Ibu. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi, mau bertanya berikutnya, silakan angkat tangannya. Masya Allah, dari sebelah sini Ibu. Oh iya, Ibu ini boleh. Iya, waduh. Ibu dituntun aja mau nyebrang, Bu. Silakan, Ibu perkenalkan dirinya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Ibu namanya siapa? Perkenalkan, Iya. nama saya Ibu Tisnolia. Iya. Dari Cimahi. Cimahi. Majelis Taklim Al-Falah dari Cimahi, Bandung. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Ibu dipanggilnya Ibu apa Ibu? Dipanggilnya? Dipanggilnya Ibu Lia boleh. Ibu Lia. Ibu Lia mau nanya apa? Saya ingin bertanya kepada Bunda Tuti. Boleh. Mari maju Bu, banget. mari maju sedikit lagi. Ya, silakan maju lagi ke sini Bu ya. Oke. Pertanyaannya Ibu gimana? Gini Bunda Tuti. Iya Ibu. Bagaimana kalau kita jatuh cinta Ya. tapi tidak bisa memiliki karena satu beda keyakinan. Beda keyakinan. Oh iya. Kedua dia sudah ada yang punya. Oh. Ini Ibu Lia nih lagi mewakili pertanyaannya dan mengingat masa lalu. Masya Allah. Terus gimana Ibu? Bolehkah kita mendekat kepada Allah Heeh. dan berdoa supaya dijodohkan? Pertanyaannya sulit bagi saya ya, tapi Masya insya Allah dijawab. Itu aja Ibu Lia pertanyaannya. Hatur nuhun Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Lia. Masya Allah, boleh mic-nya saya minta Ibu Lia. Ibu-ibu, Iya, pertanyaannya bagus ya. Mohon izin guru kami, subhanallah, ketika kita jatuh cinta, ada waktu yang tepat, mungkin ada juga waktu yang belum tepat. Seperti Ibu Lia tanyakan, bolehkah kita mencintai kepada orang lain tetapi yang beda keyakinan? Namanya cinta itu adalah perasaan yang ada di dalam hati. Bahagia kalau kita melihat dia, betul? Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu. Di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku. Tapi
Ustaz Maulana. Tapi ternyata dia beda keyakinan. Kita beragama Islam, punten. Bagi yang beda keyakinan di dalam ajaran Islam, memang kami kalau menikah harus seiman. Dan kalau tidak seiman, maka salah satunya harus yang ikut kepada agama kita. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa berarti bukan jodoh kita. Dan jangan berkecil hati. Karena mungkin Allah sudah sediakan, sudah siapkan jodoh yang terbaik, jodoh yang seiman. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyesal. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, pernah mencintai orang yang dia juga cinta kepada kita, alhamdulillah. Karena rasa cinta itu kan pemberian dari Allah. Kita tidak tahu kapan datangnya, di mana, ketika kita sedang apa, betul tidak Bu? Tetapi kalau kita berprinsip dalam agama kita, memang prinsip agama kita, nikah beda agama, tidak boleh pegang itu. Mudah-mudahan nanti dapat lagi yang seiman. Insya Allah. Punten tidak mengurangi rasa hormat Bunda ya. Yang kedua, kalau pasangan yang tidak menjadi pasangan kita sudah menjadi atau sudah memiliki pasangan lain. Ya udah kita tahu diri. Jangan sampai menghancurkan rumah tangga orang lain. Masih ada lagi di belakangnya yang tidak menjadi jodoh kita, menanti kita. Yang penting percaya diri. Allah akan berikan jodoh terbaik. Karena Allah sudah memberikan pasangan buat kita. Surah An-Nisa Ibu ayat 1, surah Ar-Rum ayat 21. Allah sudah menyampaikan bahwa kita semuanya sudah diberikan pasangan masing-masing. Betul? Maka bersabarlah, ikhlaskan. Ikhlas itu susah tapi harus dibiasakan. Pelongin aja insya Allah. Iya walaupun bukan jodoh, berdoa. Kalau tapi memang jangan berdoanya supaya dia jodoh kita. Jangan dipaksain. Ya. Kalau doanya untuk memaksakan diri katanya gitu ya. Makasih banyak Bunda. Tuh nunggu tepuk tangan buat Bunda Tuti. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah dimanapun berada ya. Kalau cinta nih kita tadi kan bicara masalah tentang kapan tepatnya udah kita menikah. Nah tapi kalau ada yang udah menikah nih nauzubillah min zalik tapi ya cintanya itu udah sering disakiti, diselingkuhi. Terus apalagi bahkan ditinggalkan tanpa nafkah. Nah pertanyaannya apakah dalam Islam wajib bertahan atau justru minta berpisah? Dan apakah salah kalau seandainya nggak cinta lagi sama orang itu? Dan ternyata juga ya, oh kalau begitu saya cari cinta yang lain aja boleh nggak ya? Nah kita tanya sama guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Silakan Ustadz AR, tepuk tangan buat Ustadz AR. Ya, kalau sudah kayak gini apa yang dibelain ya Bu? Tadi kan sudah disakiti. Sakiti kan fisik tuh. Diselingkuhin, sakit hati. Gak dikasih makan, nafkah, sakit perut. Iya kan? Udah semua sakit nih. Apa yang dibelain? Kalau bahasa orang kampung sih, lu belain apaan kalau udah kayak gini? Karena cinta itu kan sebenarnya adalah bagaimana memadupadankan. Sehingga dia memang bukan sosok sempurna. Tapi kita dengan dia menjadi sempurna. Kalau kita datang malah hanya jadi sangsak, tahu Ibu sangsak? Buat dipukulin itu. Itu bukanlah tujuan pernikahan. Kenapa? Karena Allah tatkala mengatakan lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, untuk semua suami laki-laki di muka bumi ini jika dia bertekad berazam untuk mengabaikan istrinya maka Allah kasih tenggat waktu 4 bulan arba'ati ashhur fa in fa'u, kalau dia taubat, kalau dia memperbaiki diri, kalau dia mengislah dirinya, fa innallaha sami'un alim ya. Tapi kalau seandainya dia enggak mau nih, kalau dia enggak mau memperbaiki diri, maka di dalam mahkamah Islam orang ini dipanggil. Ini istrimu, jangan kau gantung tanpa status yang jelas. Dinafkahin enggak, dipukulin iya. Orang tuanya mendidik dan membesarkan enggak dipukulin. Kamu ketemu gede mukulin dia, gitu kan? Jangan pernah menggantung tanpa status yang jelas. Jemuran 3 hari digantung hilang Bu. Ya kan? Ini berapa bulan, berapa tahun enggak dikasih status yang jelas. Dipukulin iya, nafkah enggak. Maka apa yang terjadi? Bab ini kalau dalam Islam ibu sudah punya kesempatan mengajukan namanya khulu.
Kalau tetap mau bertahan Ustadz dengan penuh harapan bahwa dia ada kemungkinan balik, oke. Silahkan, kata Allah perceraian poin kelima. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ajak juru runding dari masing-masing pihak untuk berpikir secara jernih agar biduk rumah tangga ini terus bertahan. Betul Bu ya? Lagian dia juga tidak, maaf, mungkin tidak seburuk Fir'aun dan kita pun tidak semulia siapa? Asia. Masya Allah. Tapi kita orang biasa. Bener. Kan gitu, ada skala prioritas dalam hidup. Apalagi kalau udah sampai menyangkut membahayakan nyawa. Nah itu itu dia. juga bahaya. Jadi lihat dulu pernikahan ini gimana. Ternyata udah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Berarti udah gak sesuai lagi dengan janji pernikahan Gak yang sejalan. Benar. Makasih banyak Ustadz Taher. Tepuk tangan buat Ustadz Taher. Kita panggil lagi buat Bunda Tuti, boleh maju ke Baik, depan. Mas Fadli. Bunda Tuti Ya, jadi gini baik. tadi Ya, iya. saya dibisikin sama teman saya ada yang curhat. Iya. Kalau Siapa temannya? Siapa seandainya temannya? teman saya ada Oh, yang iya. curhat. Kalau katanya nih cinta sejatinya nih mungkin dia udah menikah. Terus Iya. dia meninggal pasangannya Iya. ya. Terus dia mau menikah lagi nih Bunda. Iya. Tapi dia takutnya nanti kalau dia menikah lagi dengan yang baru ini dia kurang mencintai pasangannya yang baru. Oh iya. Gimana ya? Atau jangan-jangan dulu ini cinta sejati, yang lain gak ada cinta sejati dong. Baik. Bunda ngapain nengok ke sini sih? Enggak. Di sini aja. Enggak, kan tapi Tepuk tangan. temennya. Iya. Temennya, Teman dan saya. kebetulan ada di sampingnya. Nah itu, tapi enggak rahasia kan temennya, saya tanya siapa. Saya rahasiain itu. Baik. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Mohon izin Silakan. sama Maulana, mohon maaf ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ibu-ibu senang gak kalau hidup dengan orang yang kita cintai? Seneng lah. Bahagia tidak hidup dengan orang yang kita cintai? Bahagia lah. Apa bahagia? Masya Allah, itulah cita-cita kita, itulah keinginan kita. Tapi permasalahannya yang ditanyakan Mas Fadli, bagaimana kalau yang kita cintai itu meninggal dunia? Ibu, bapak, dimanapun berada, kita ini hidup, kalau tidak meninggalkan, ditinggalkan. Kalau tidak suami meninggalkan kita duluan, kita yang duluan. Karena masalah kematian itu adalah rahasia Allah. Tapi permasalahannya, jikalau kita menikah lagi, apakah berarti kita tidak punya cinta sejati kepada cinta yang dilanjutkan yang kedua? Gak begitu konsepnya. Masalah cinta yang pertama memang Allah berikan takdir rezekinya sampai situ. Misalkan kita berumah tangga 30 tahun, setelah 30 tahun ada sakit atau penyebab apa, wafatlah pasangan kita. Maka kita terima karena Allah akan menguji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di situ ayat kelanjutannya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima dengan ikhlas, lanjutkan hidup berikutnya. Kalau masih ada jodoh, berjodohlah nggak apa-apa. Dan kalau kita masih butuh, tapi kalau misalkan kita tidak mau menikah lagi, it's okay nggak apa-apa. Karena kita bisa menjalani hidup dan juga ada anak-anak misalkan. Tapi kalau kita berjodoh lagi, nah ini permasalahannya. Jangan pernah menyamakan, jangan pernah membandingkan pasangan kita yang sudah wafat dengan pasangan yang baru. Karena karakter yang baru beda dengan karakter suami yang telah wafat. Betul apa tidak? Tetapi namanya manusia kan kita kadang-kadang suka merasa jangan-jangan ini cinta yang kedua bukan cinta sejati. Enggak gitu juga, jalani saja. Cinta akan tumbuh beriring waktu. Karena di saat kita seusia begini, bagi yang muda-muda nih mungkin ya belum merasakan. Tapi bagi yang usia kita nih yang dibutuhkan ketika kita sudah lanjut usia adalah pasangan. Betul. Anak udah gede menikah keluar dari rumah ya. Anak 8-8-nya keluar dari rumah. Cuma satu yang bertahan sama pasangannya. Pasangannya. Iya itu. Iya. Saya Mas Fadli. Tanyain saya. Coba. Coba tanya. Bapak? Anak menikah semua ya? Iya. Anak menikah semua, Bapak tinggal Iya. sama siapa? Aku bikin panti jompo. Ya dijemput. Gak nyelesain masalah. Jadi ada teman saya.
Berarti saya juga daftar. Tepuk tangan dong buat Bunda Tuti, Masya Allah. Ustaz Maulana sini dulu. Ini ada yang mau curhat nih, coba kita kasih kesempatan nih ya. Kita kasih kesempatan buat yang buat curhat, silakan angkat tangannya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Ya curhat angkat tangannya. Ini sebentar, bapak-bapak ini. Bapak sini Pak. Pak, coba sini Bapak dulu. Pak, Insyaallah. Bapak diri sini dulu. Sebelum nanti Bapak ngomong saya mau tanya dulu. Bapak mau curhat? Iya, dari jauh nih dari Kuningan. Dari Kuningan, yakin Bapak mau curhat? Iya, udah Bapak- lama banget tuh pengen ditumpahin. Bapak kan gak ngajak istri. Tapi kalau misalnya Bapak curhat sembarangan istrinya denger terus istrinya marah-marah gimana? Yang di rumah nanti dulu ya. Kita tahan dulu ya pertanyaan dari Bapak. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.